Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak buku sejarah tentang NU, baik ditulis lembaga resmi NU sendiri, Lajnah wan Nasir, misalnya, maupun oleh orang luar, tidak bercerita sedikit pun mengenai peran Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam kaitannya dengan rencana berdirinya organisasi tersebut. Tidak bercerita sedikit pun mengenai peran Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam kaitannya dengan rencana berdirinya organisasi tersebut bisa dimaklumi. Barangkali karena Kiai As'ad memang enggan menceritakan peran sejarahnya lantaran khawatir terbawa ke dalam sifatnya. Namun, pelaku sejarah apapun dan dimanapun tetap akan bercerita perihal perannya manakala situasi mengizinkan. Dan inilah yang terjadi pada diri Kiai As'ad. Meski pada mulanya beliau enggan menceritakan mengenai peran penting dirinya sebagai mediator berdirinya NU. Namun ketika Jam'iyah ini dilanda kemelut berkepanjangan di awal tahun 1980-an, akhirnya bercerita juga. Seperti diketahui, pada tahun 1980-an tubuh NU tercabik-cabik oleh banyak kepentingan. Hingga tubuh organisasi para ulama ini terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu menghendaki NU tetap berlaga di medan politik praktis. Sedangkan kubu satunya lagi menginginkan NU secepatnya kembali ke hitan asalnya, yakni Sita 1926. Kubus politik dikomandani Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Kalau itu ketua PBNU dan kerupuk hitah terdiri ulama-ulama sepuh yang dipimpin Kiai Haji Raden Samsul Arifin. Kedua kubu ini saling berhadapan secara diametral hingga lahirnya koreksi total terhadap kepemimpinan Kiai Haji Dr. Idam Khalid oleh para ulama senior NU tentang koreksi para ulama terhadap kepemimpinan Kiai Haji Dr. Idam Khalid tersebut akan dibahas dalam bab tersendiri yang terang di saat kondisi dan situasi NU tengah krisis. Kiai As'ad sebagai pelaku sejarah satu-satunya yang masih hidup kala itu merasa terpanggil untuk ikut mengobatinya dengan cara mengungkap kembali sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang belum banyak diketahui orang. Beliau bercerita mengenai perannya sebagai mediator menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama. Tidak hanya itu, Kiai Hasan juga bercerita mengenai wasiat Hadelratusi Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada dirinya agar tetap menjaga Nahdlatul Ulama. Menurutnya, sebelum Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat sempat memanggil Kiai As'ad untuk menitipkan Nahdlatul Ulama. Cerita langka itu mula-mula dituturkan kepada rombongan pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang sowan ke Situbondo. Awal Juli tahun 1982 bertetapan dengan bulan suci Ramadan. Rombongan Lembaga Pendidikan Ma'arif ini bermaksud minta izin menempati Pondok Salafiyah Syafi'iyah untuk kegiatan Munas Musyawarah Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif. Rombongan pengurus Ma'arif kala itu terdiri Haji Suhaimi Syukur, Haji Koiron Syakur, Munasih, Muslih Kusnan dan Hairul Anam. Pengikut bukan pengurus. Setelah mendapat kepastian tempat, maka perbincangan antara Kiai As'ad dan rombongan berkembang semakin luas sampai kepada masalah situasi dan kondisi Nahdlatul Ulama yang kala itu tengah dilanda kemelut. Dalam perbincangan yang memakan waktu hampir 3 jam itu, tampak sekali keprihatinan Kiai As'ad melihat kondisi Nahdlatul Ulama yang tercabik-cabik. Sampai akhirnya keluar kata-kata keras Kiai As'ad terhadap siapa saja yang khianat kepada Nabi Muhammad. Jangan mengkhianati Nahdlatul Ulama. Siapa saja yang mengkhianati kepada Nahdlatul Ulama pasti hancur, kata beliau dengan nada tinggi. Selanjutnya, Kiai As'ad menceritakan pengalamannya sebagai mediator menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama.
Beliau menggambarkan betapa susahnya mendirikan Jamiyah Ulama tersebut. Hingga Kiai Haji Kholil Bangkalan Madura perlu 2 kali mengutus dirinya pergi ke Tebuireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Waktu itu Kiai Asad memang sedang nyentri di pondok Kiai Kholil Bangkalan. Peran inilah yang kemudian dinamakan sebagai mediator berdirinya Nahdlatul Ulama dalam pembahasan ini. Dan untuk menjaga orisinalitas cerita mediator yang sempat direkam itu, ada baiknya jika dikemukakan dalam gaya tutur saya sebagaimana berikut ini. Berdirinya Nahdlatul Ulama itu tidak seperti rajinnya perkumpulan lain. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak ditentukan oleh perizinan dari bupati atau gubernur, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin dari Allah itu juga ditempuh melalui perjuangan para wali 9 atau wali songo. Karena itu, di dalam simbol Nahdlatul Ulama terdapat bintang berjumlah 9. Itu menandakan berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari perjuangan wali 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.